Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dinda Rianmawati dengan NIR M 010223437 kelas BUN 3B, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Teman-teman tahu tidak? Dalam dunia pertanian, kelembagaan petani sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Tapi, bagaimana sih cara membentuk dan mengelola kelembagaan petani dengan baik? Nah, di video ini kita akan membahas strategi pembentukan kelembagaan petani untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan kelapa, serta bagaimana mengelola kelembagaan yang sudah terbentuk agar berjalan efektif. Mari kita mulai. Dalam masyarakat, relasi sosial dibentuk melalui kelembagaan yang membentuk interaksi antar individu. Ada 4 komponen utama dalam relasi sosial kelembagaan, yaitu yang pertama komponen person, di mana orang-orang yang terlibat dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua itu ada komponen kepentingan, yang mana komponen kepentingan ini adalah orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus sering berinteraksi. Yang ketiga adalah komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Yang keempat itu adalah komponen struktur. Dalam komponen struktur ini, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dilaksanakan secara baik dan benar, dan orang lain tidak bisa merubah-rubahnya. Pertanian bukan hanya tentang menanam dan memanen, tetapi juga tentang perubahan sosial. Bagaimana pertanian berkembang dari cara tradisional ke modern menunjukkan transformasi besar dalam kehidupan petani. Contoh perubahan sosial dalam pertanian yaitu yang pertama mekanisasi pertanian. Dengan menggunakan traktor dan alat modern menggantikan tenaga manusia dan hewan. Yang kedua yaitu digitalisasi pertanian dengan aplikasi berbasis AI untuk memantau cuaca, tanah, dan harga pasar. Yang ketiga yaitu sistem agribisnis. Petani tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga pelaku bisnis yang mengelola pemasaran hasil panennya. Dengan perubahan ini, petani bisa lebih produktif dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu program yang mendukung pertumbuhan kelembagaan petani adalah program Brigade Pangan di Indonesia. Program ini berfokus pada pemberdayaan petani melalui kelompok tani yang terorganisir. Tantangan yang dihadapi petani dalam program Brigade Pangan ini yaitu yang pertama, adanya kekurangan dalam akses terhadap modal dan teknologi. Yang kedua, minimnya pendidikan pertanian modern. Dan yang ketiga adalah persaingan dengan produk impor. Kemudian, dalam program Brigade Pangan ini tentunya terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama yaitu program ini membantu petani meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran. Yang kedua, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi dan pelatihan. Dengan adanya gerakan kolektif melalui program ini, petani lebih kuat menghadapi tantangan pertanian modern. Dalam memperkuat kelembagaan petani, pemetaan dan analisis stakeholder sangat penting. Siapa aja sih yang terlibat? Yang terlibat adalah yang pertama yaitu petani. Petani sebagai aktor utama dalam produksi pangan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah berfungsi untuk mengatur regulasi, memberikan subsidi, dan mendukung infrastruktur. Yang ketiga, lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan memberikan akses modal untuk pengembangan usaha tani. Dan yang terakhir yaitu adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini akan menjadi mitra bisnis dalam distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Dengan memahami peran masing-masing, kita bisa membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Lalu, bagaimana cara menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan petani agar mereka bisa bersaing di era modern? Berikut beberapa strategi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan pendidikan dan pelatihan petani, program sekolah lapang dan pendampingan teknologi pertanian. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur pertanian dengan cara meningkatkan irigasi, alat pertanian, dan akses transportasi. Yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi petani, koperasi tani dan usaha berbasis komoditas untuk memperkuat daya tawar petani di pasar. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi pertanian dengan cara pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan dan e-commerce untuk pemasaran hasil pertanian. Nah, contoh suksesnya adalah Desa Mandiri Pangan yang telah meningkatkan produksi beras dengan teknologi dan kerjasama yang baik. Dengan strategi ini, petani bisa mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketika kita ingin membentuk kelembagaan petani, ada beberapa strategi utama yang harus dilakukan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan potensi dengan cara melakukan survei dan diskusi dengan petani mengenai tantangan yang mereka hadapi. Menentukan jenis kelembagaan yang paling sesuai seperti kelompok tani atau koperasi. Yang kedua yaitu sosialisasi dan penyuluhan dengan cara mengadakan pertemuan dengan petani untuk menjelaskan manfaat kelembagaan. Memberikan contoh sukses kelembagaan petani di daerah lain. Yang ketiga, pembentukan struktur organisasi dengan cara menentukan kepengurusan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Menyusun visi dan misi kelembagaan agar sesuai dengan kebutuhan petani. Yang keempat yaitu menyusun aturan dan kesepakatan dengan cara membuat peraturan internal kelembagaan agar berjalan dengan baik. Menetapkan sistem iuran atau modal bersama untuk pengelolaan keuangan. Yang kelima yaitu pemberdayaan dan pendampingan dengan cara melakukan pelatihan manajemen, kelembagaan, dan pengolahan usaha tani. Setelah kelembagaan terbentuk, kita perlu memilih pengurus yang kompeten. Mekanisme pemilihan pengurus bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dengan cara berdiskusi bersama untuk menentukan pengurus secara sukarela. Yang kedua yaitu pemungutan suara. Pemungutan suara adalah pemilihan langsung oleh anggota kelembagaan. Yang ketiga yaitu penunjukan oleh tim formatur. Jika jumlah anggota terlalu banyak, bisa dibentuk tim kecil untuk menentukan pengurus. Yang terpenting, pengurus harus memiliki komitmen dan keterampilan dalam mengelola kelembagaan agar berjalan efektif. Setiap kelembagaan petani harus memiliki aturan dan kesepakatan bersama agar berjalan lancar. Beberapa hal yang harus ditetapkan antara lain. Yang pertama yaitu sistem keanggotaan, dengan mana syarat dan kewajiban anggota harus dipenuhi. Yang kedua, iuran dan keuangan. Sistem keuangan untuk operasional dan pengembangan kelembagaan. Yang ketiga, pembagian tugas. Pembagian tugas ini adalah peran masing-masing anggota dalam kegiatan kelompok. Yang keempat yaitu mekanisme penyelesaian konflik dengan cara menangani perbedaan pendapat di dalam kelembagaan. Agar kelembagaan petani berjalan efektif, perencanaan kegiatan harus dilakukan secara partisipatif. Artinya, setiap anggota berkontribusi dalam menyusun program. Tahapannya meliputi yang pertama yaitu identifikasi masalah dan peluang. Dengan cara ini, dapat dilakukan dengan diskusi mengenai tantangan dan potensi yang bisa dikembangkan. Yang kedua yaitu penyusunan rencana aksi. Menyusun program kerja yang realistis seperti pelatihan, pemasaran hasil panen, atau investasi alat pertanian. Yang ketiga yaitu pembagian peran. Setiap anggota memiliki tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan mentoring. Evaluasi dan mentoring ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan memperbaiki kekurangan yang telah dilakukan.
Dalam kelembagaan petani, setiap keputusan harus dibuat dengan cara yang demokratis dan melibatkan semua anggota. Ada beberapa metode pengambilan keputusan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah keputusan diambil melalui diskusi hingga semua anggota setuju. Yang kedua yaitu voting atau pemungutan suara. Jika tidak ada kesepakatan, keputusan bisa diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga yaitu delegasi keputusan. Dengan delegasi keputusan, ada beberapa keputusan teknis bisa diserahkan kepada pengurus yang telah diberi mandat. Pengambilan keputusan yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan anggota dan membuat kelembagaan lebih solid. Jadi teman-teman, kita telah belajar bagaimana kelembagaan petani berperan dalam meningkatkan pertanian dan kesejahteraan petani. Dari relasi sosial hingga strategi penguatan kelembagaan, semuanya memiliki peran besar dalam menciptakan pertanian yang lebih maju. Mari kita dukung pertanian berkelanjutan dengan cara kita masing-masing, baik sebagai konsumen yang cerdas maupun sebagai inovator di dunia pertanian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semua dapat manfaatnya. Terima kasih, bye-bye!